Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Mubarak dalam channel Amo Official. Jadi pada kuliah daring kali ini kita akan membahas mengenai analisis keamanan sistem informasi pada perbankan dalam mata kuliah analisis kinerja sistem informasi. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita lakukan dulu atau kita bahas dulu penilaian risiko dan proses pemeriksaan pada sebuah sistem informasi. Nah, di sini ada konsep dari risiko itu sendiri. Yang pertama ada threat, kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan, dan yang ketiga ada impact atau dampak. Nah, untuk threat atau ancaman, nah ini seberapa besar kompleksitas dari teknologi IT yang digunakan pada instansi tersebut. Kemudian kelemahan. Nah, ini kelemahan bagaimana kita melihat pengendalian atau kontrol dan keamanan pada instansi tersebut. Kemudian impact atau dampak yaitu terhadap keamanan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah itu baru kita lakukan risk assessment atau penilaian risiko dan prioritas pada pemeriksaan. Oke, yang pertama threat atau ancaman. Nah, ancaman itu sebetulnya suatu tindakan atau kejadian yang mungkin merugikan keamanan sistem komputer. Ancaman merupakan sebuah rangkaian keadaan atau kejadian yang membiarkan orang atau alat lain untuk menimbulkan kesulitan yang berkaitan dengan informasi melalui eksploitasi kelemahan-kelemahan dari produk teknologi informasi yang dimiliki. Kemudian, ancaman yaitu suatu keadaan atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian sistem dalam bentuk pengerusakan, modifikasi data atau penghalangan pelayanan. Kemudian weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan di sini yaitu kelemahan yang diakibatkan oleh proses pengembangan software atau proses pada SDLC yang dilakukan pada tahap pengembangan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kelemahan pada komponen atau sistem informasi, yaitu komponen hardware yang di dalamnya terdapat sebuah sistem. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah kelemahan pada policy atau kelemahan dari dalam prosedur keamanan sistem tersebut. Kemudian risk impact concept atau dampak dari konsep resiko. Nah, di sini konsekuensi negatif organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan oleh ancaman yang bisa telah mengeksploitas kelemahan sistem. Misalkan di sini kita ambil contoh kecurangan pada keuangan atau financial fraud. Ini data diambil tahun 2016 yang bersumber dari ACFW Indonesia. Jadi untuk kecurangan di atas 10 miliar yang dilakukan oleh owner yaitu sebanyak 67%, kemudian yang dilakukan oleh manajer yaitu 24%, dan yang dilakukan oleh karyawan yaitu sebesar 10%. Kemudian yang terakhir yang dilakukan 10 sampai 50 juta. Nah, ini dilakukan oleh owner itu sebesar 12%, kemudian dilakukan oleh manajer sebesar 20%, dan dilakukan oleh karyawan sebesar 48%. Dan yang paling tinggi yaitu dilakukan oleh karyawan. Itu angkanya kurang dari 10 juta, yaitu 100%. Kemudian
Kecurangan pada sistem telekomunikasi. Data diambil bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2019 yang bersumber dari data box yang diambil dari Badan Cybercrime Mabes Polri. Nah, di sini penipuan online yaitu sebesar 67 kasus, kemudian akses ilegal sebanyak 42 kasus, kemudian pencurian data sebanyak 46 kasus, peretasan sistem sebanyak 36 kasus, dan manipulasi data sebanyak 32 kasus. Kemudian bagaimana dengan tipe-tipe resiko yang biasanya timbul? Yang pertama ada resiko pada tahap pengembangan sistem, kemudian risiko pada kesalahan sistem, kemudian resiko terhentinya sebuah bisnis, kemudian risiko pengungkapan informasi, dan risiko penggelapan. Nah, risiko yang pertama yaitu risiko pengembangan. Nah, di sini risiko yang timbul akibat pengembangan sistem yaitu penundaan atau ketertinggalan dalam implementasi sebuah sistem. Kemudian keterlambatan pengembangan, peningkatan biaya, kegagalan proyek komputer, pengoperasian yang tidak memadai dari sistem yang sudah diimplementasikan, pengamanan dan pengendalian tidak dipertimbangkan dari awal, dan SKAI atau bagian terkait tidak memberikan kontribusi sejak dini dalam proses perancangan. Kemudian tipe risiko yang kedua yaitu risiko kesalahan. Kesalahan selama pemasukan data oleh operator, kemudian kesalahan selama pengembangan dan perubahan program, kesalahan yang paling signifikan terjadi dalam proses perancangan sistem, kesalahan dalam prosedur pemeliharaan sistem secara berkala, kompleksitas komputer memberi kontribusi penting pada terjadinya kesalahan, kesalahan pada modifikasi perangkat lunak. Kemudian tipe risiko selanjutnya yaitu risiko terhentinya bisnis. Sistem tidak berjalan jika mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Data center menjadi salah satu titik lemah jika tidak berfungsi, kecelakaan, atau kerusakan akibat kejahatan. Pengaruh kerusakan terhadap pelayanan menghentikan sebagai atau seluruh pelayanan pada bank. Kemudian diperlukan rencana darurat yang baik. Kemudian tipe risiko yang keempat yaitu risiko pengungkapan informasi. Jika informasi jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, maka bisa mengganggu hubungan nasabah, reputasi bank, dan berakhir pada tuntutan. Informasi rahasia bisa diakses dan dibaca dengan berbagai cara. Yang pertama, fasilitas-fasilitas eksplorasi melalui terminal komputer, menggunakan program-program atau perangkat lunak khusus untuk membaca file atau data, pemindahan file ke komputer atau cetakan, penyadapan saluran telekomunikasi. Tipe risiko yang kelima yaitu risiko penggelapan. Yang pertama, perubahan instruksi, pembayaran yang tidak sah sebelum diinput. Transaksi yang tidak diotorisasi dimasukkan langsung melalui terminal komputer. Perubahan program yang bisa membuat transaksi gelap secara otomatis. Program khusus untuk membypass pengendalian dan fasilitas jejak audit. File komputer dapat dipindahkan, dirubah, dan dikembalikan untuk diproses lebih lanjut. Transaksi dapat diketahui atau dicegat dan dirubah pada saat transmisi. Kemudian bagaimana dengan model penilaian atau model assessment? Nah, di sini ada pengukuran risiko. Yang pertama ada tipe dan jenis risiko. Yang kedua ada peluang atau frekuensi kejadian. Yang ketiga ada fasilitas keamanan dan pengendalian. Yang keempat ada estimasi dampak dari risiko tersebut.
Assessment model bisa dilakukan dengan menggunakan statistik kuantitatif. Di sini ada annual loss expectancy atau harapan kerugian tahunan. Misalkan kita ambil contoh risiko A, yaitu kebakaran gedung. Peluang terjadi 1 kali dalam 10 tahun. Total kerugian dari ALE atau annual loss expectancy 1 miliar. Nah, artinya 1 miliar dikali 1 dibagi 10. 10 itu 10 tahun. Maka hasilnya adalah 100 juta per tahun. Kemudian contoh dari risiko B yaitu kesalahan data entry. Peluang terjadi yaitu 1000 kali per tahun. Total kerugian diambil rata-rata yaitu 250.000 per kesalahan. Maka 250.000 dikali 1000 yaitu hasilnya 250 juta. Kemudian masih dalam assessment model atau model penilaian. Nah, ini risiko sama dengan ancaman, kelemahan sistem, dan dampak. Dalam bentuk hubungannya yaitu risiko yaitu ancaman ditambah kelemahan sistem ditambah dampak. Kemudian risiko sama dengan ancaman dikali kelemahan sistem dikali dampak. Dan yang ketiga ada klasifikasi silang. Di sini ada ancaman dan kelemahan sistem. Jika ancamannya tinggi, maka kelemahan sistem cukup tinggi. Jika ancamannya tinggi, maka kelemahan sistem juga tinggi. Kemudian, jika ancamannya cukup tinggi, maka kelemahan sistem juga cukup tinggi. Jika ancamannya rendah, maka kelemahan sistem juga rendah. Di sini kita menggunakan skala pengukuran. Yang pertama skala pengukuran ya, kemudian klasifikasi sama dengan beresiko, dan kita tentukan indikatornya. Kemudian jika skala pengukuran tidak, maka klasifikasi tidak beresiko. Kemudian di sini untuk yang warna merah yaitu beresiko tinggi, kemudian yang warna kuning cukup tinggi, warna hijau berisiko rendah, dan warna biru tidak berisiko. Kemudian skala pengukuran dengan menggunakan presentasi warna. Di sini ada 0, yaitu ditandai dengan warna biru, yaitu 0% artinya tidak berisiko. Kemudian 25% warna hijau, 50% warna kuning, 75% warna jingga, dan 1% warna merah yaitu berisiko tinggi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan bahasan ini pada video selanjutnya. Terima kasih.